Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Salsa. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai angkatan 66 dan angkatan 80. Yang pertama adalah angkatan 66. Angkatan 66 adalah sebuah periode sastra yang pertama kali dicetuskan oleh H.B. Jassin pada tahun 1966. Istilah angkatan 66 sebenarnya diilhami dari sebuah peristiwa politik yang terjadi tahun 1966. Saat itu terjadi gelombang aksi mahasiswa yang berhasil menumbangkan rezim pemerintah yang melakukan tindak penyelewengan. Bermula dari kejadian itu, H.B. Jassin berniat mengemukakan pemikirannya melalui karya sastra. Akan tetapi, penamaan angkatan 66 telah mengundang kontroversi dari beberapa sastrawan, sehingga penamaan ini tidak dapat diterima. Munculnya nama angkatan 66 dicetus oleh H.B. Jassin dalam majalah Horizon nomor 2 tahun 1966. Pada tulisan tersebut dikatakan bahwa angkatan 66 lahir dilandasi dengan peristiwa yang terjadi tahun 1966. Saat itu terdapat segerombolan mahasiswa yang sedang melakukan aksi penggulingan rezim Soekarno yang dianggap menyeleweng. Berawal dari situ, H.B. Jassin kemudian ingin menunjukkan bahwa sastrawan telah memberikan perhatian mereka terhadap masalah sosial politik. H.B. Jassin juga turut melibatkan beberapa nama sastrawan yang sebagian besar terlibat aktif dalam pergolakan politik yang terjadi tahun 1960-an. Selanjutnya ada karya sastra angkatan 66. Menurut H.B. Jassin, ciri-ciri karya sastra angkatan 66 ialah mempunyai konsepsi Pancasila, mengemakan protes sosial dan politik, dan membawa kesadaran nurani manusia yang bertahun-tahun mengalami kezoliman terhadap kebenaran dan rasa keadilan, serta kesadaran akan moral dan agama. Para pengarang yang termasuk angkatan 66 katanya ialah mereka yang tatkala tahun 1945 berumur kira-kira 6 tahun dan baru masuk sekolah rakyat. Jadi, mereka yang tahun 1966 kira-kira berumur 25 tahun. Mereka inilah yang telah giat menulis dalam majalah-majalah sastra dan kebudayaan sekitar tahun 55. Seperti Kisen, Siasat, Mimbar Indonesia, Budaya Indonesia, Konfrontasi, Jerita, Prosa, Sastra, Basis, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada sastra angkatan 80-an. Sastra angkatan 80-an ini lahir pada masa pemerintahan Soeharto di era Orde Baru, yang dimana pada masa era Orde Baru memiliki ciri semua keputusan berporos pada presiden dan hak suara rakyat sangat dibatasi. Sastra angkatan 80-an memiliki peraturan yang memberatkan para sastrawan Indonesia. Sebuah karya yang dianggap berisi tentang provokasi dan mengecam akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pada saat itu. Contohnya terdapat pada karya majalah Jajah adalah majalah yang menceritakan tentang budaya dan kesenian Indonesia. Angkatan sastra 80 berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1980. Karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat. Karya sastra 80-an membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Pada angkatan 80 juga, karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Tokoh terkenal dari angkatan sastra 80-an diantaranya adalah Mira Wijaja, N. Hadini, dan Margati. Selanjutnya mari kita bahas karya sastra pada angkatan 80-an yaitu novel Pertemuan Dua Hati karya N. Hadini. Tema dalam novel Pertemuan Dua Hati karya N. Hadini adalah tentang dunia pendidikan. Novel ini menceritakan tentang dunia pendidikan dan dedikasi seorang guru SD terhadap pekerjaannya sebagai seorang pendidik dalam menghadapi muridnya yang sukar. Hal tersebut dijelaskan dalam cerita yang digambarkan oleh tokoh utamanya, yaitu Bu Suci dan Waskito. Bu Suci sebagai guru SD berkewajiban bahwa sebagai seorang pendidik tidak hanya bertugas mengajar pelajaran saja, tetapi juga harus memperhatikan sisi tingkah laku dan kejiwaan atau psikologis murid-muridnya dengan baik, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara seorang guru dan muridnya. Bu Suci berusaha mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang pendidik yang sejati dengan berusaha menyelesaikan masalah muridnya yang sukar bernama Waskito. Novel Pertemuan Dua Hati karya N. Hadini menggunakan alur atau plot kronologis atau plot progresif. Karena cerita tersebut disusun dimulai dari kejadian awal
diteruskan dengan kejadian-kejadian berikutnya, dan berakhir pada pemecahan masalah. Selanjutnya mari kita bedah mengenai unsur intrinsik gaya bahasa pada novel Pertemuan Dua Hati karya N. Hadini. Majas yang terkandung dalam novel ini terdapat 3 majas, yaitu majas personifikasi, majas hiperbola, dan majas simila. Yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang melukiskan sesuatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati, sehingga benda mati tersebut seolah-olah hidup. Nah, berikut adalah contoh dialog dari majas personifikasi. Ah, masa sekali itu terloncat isi hatiku yang sebenarnya tanpa ada kekangan maupun penahanan perasaan. Selanjutnya ada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan makna. Nah, contoh dialog yang mengandung majas hiperbola adalah sebagai berikut. Leherku terasa tercekik oleh keharuan. Tetapi kembali kutegakkan untuk menahan sinar kelembutan yang dengan seluruh kekuatan kupancarkan ke pintu hatinya. Selanjutnya itu ada majas simila. Majas simila adalah gaya bahasa perbandingan yang bersifat eksplisit. Dalam penggunaannya memakai kata-kata seperti bagaikan, sama, sebagai, laksana, dan sebagainya. Berikut adalah contoh dialog dari majas simila. Semua itu terjadi cepat bagaikan kejapan mata. Nah, sekian pembahasan saya pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.